Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Rizky Sofyan dengan NIM 418210126. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal tugas besar 1 Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, apa definisi dari data dan informasi? Data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Hal ini dilengkapi dengan nilai tertentu. Dan informasi merupakan salah satu jenis sumber daya yang paling utama yang dimiliki oleh suatu organisasi. Apapun jenis organisasi tersebut, tanpa informasi maka tidak akan ada organisasi. Soal nomor 2. Apa perbedaan data dan informasi? Informasi adalah suatu pertambahan dalam ilmu pengetahuan yang menyumbangkan kepada konsep kerangka kerja yang umum dan fakta-fakta yang diketahui. Sedangkan data hanyalah bahan mentah untuk memperoleh informasi. Soal nomor 3 yaitu jelaskan 3 indikator yang untuk mengetahui kualitas informasi. Yang pertama, informasi harus akurat. Informasi harus akurat berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Yang kedua, tepat pada waktunya atau timelines. Tepat pada waktunya berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Yang ketiga, relevan atau relevance. Relevan berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap satu orang dengan yang lainnya berbeda. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan Information Resource Management? Information Resource Management atau manajemen sumber daya informasi adalah suatu sumber daya yang bernilai dan maka dari itu harus dimanajemeni, yaitu dengan menggunakan sarana SIM, suatu pendekatan organisasional terhadap informasi sebagai sebuah sumber daya. Soal nomor 5. Apa definisi dari sistem? Definisi dari sistem adalah merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen yang membentuk satu kesatuan. Sebuah organisasi dan sistem informasi adalah sistem fisik dan sosial yang ditata sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Soal nomor 6. Jelaskan beberapa bentuk klasifikasi dari sistem. Beberapa bentuk dari klasifikasi dari sistem yaitu yang pertama, sistem alamiah atau natural system. Muncul secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Setiap manusia merupakan sebuah sistem. Sistem perencanaan adalah subsistem dari tubuh manusia. Yang kedua, sistem tiruan atau artificial system diciptakan untuk mendulang tujuan tertentu. Suatu organisasi bisnis harus memperoleh keuntungan, tetapi ia dapat pula mengejar tujuan lainnya, misalkan memberikan beasiswa kepada anak sekolah penduduk setempat. Tujuan DSS adalah membantu. Sistem yang ketiga, sistem deterministik atau deterministik system. Bekerjanya sistem ini dapat diramalkan sebelumnya. Masukkan sistem ini secara pasti menentukan jenis keluarnya. Yang keempat, sistem probabilistik atau probabilistic system. Dapat dilacak hanya menggunakan nilai distribusi probabilitas. Selalu ada ketidakpastian nilai yang sesungguhnya dapat pada sembarangan waktu. Yang kelima, sistem tertutup atau closed system. Pada sistem ini tidak terjadi pertukaran atau penggunaan sumber daya dengan atau dari lingkungannya. Mengingat sistem ini tidak menggunakan input dari lingkungannya, maka output dari sistem ini tidak berikat dengan lingkungannya pula. Yang keenam, sistem terbuka atau open system. Menggunakan sumber daya dari lingkungan sehingga keluarnya berkaitan dengan lingkungannya juga. Yang ketujuh,
Sistem relatif tertutup atau relatively closed system. Sistem ini melakukan pertukaran sumber daya dengan lingkungannya hanya melalui input dan output yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan baik. Soal nomor 7. Apa pengertian dekomposisi? Dekomposisi adalah proses dari memecah sebuah sistem ke dalam beberapa subsistem. Subsistem ini ditugasi sesuai dengan fungsinya, sehingga mereka secara bersama-sama dapat berfungsi sebagai sebuah sistem yang utuh. Soal nomor 8. Apa definisi dari decoupling? Decoupling adalah interaksi dua atau lebih subsistem yang mempengaruhi tingkat kerumitan sebuah sistem. Interaksi ini menjadikan sistem lebih sulit diorganisasikan karena sistem perangkat lunak dengan multi interface di antara beberapa modul lebih sulit dibuat kodenya dan lebih sulit untuk dites. Soal nomor 9. Jelaskan pengertian tentang sistem informasi. Pengertian sistem informasi menurut ahli yang pertama menurut John F. Nash. Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakaian intern dan ekstern, dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Menurut Henry Lucas, sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bila mana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi. Yang ketiga, Menurut Rahmat, sistem informasi merupakan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan sedangkan proses berisi informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Soal nomor 10. Bagaimana hubungan antara manajemen, teknologi, dan organisasi? Sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi sangat berhubungan karena keduanya bergerak di bidang informasi atau pengolahan, dan teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi. Karena sistem informasi dapat tersusun dari beberapa teknologi informasi, sehingga apabila teknologi informasi mengalami kerusakan, maka mempengaruhi sistem informasi juga akan mengalami gangguan. Nomor 11. Jelaskan 3 aktivitas dasar sistem informasi atau input, proses, output. Input merupakan bagian dari sistem yang bertugas untuk menerima data. Masukan dari data dapat berupa asal masukan, frekuensi masukan data, dan jenis masukan data. Proses merupakan bagian mengolah data menjadi informasi dengan keinginan pemakai. Output merupakan keluaran atau tujuan dari sistem yang didapat dari input dan proses yang dilakukan. Soal nomor 12. Jelaskan karakteristik atau sistem informasi. Ciri-ciri dari sistem informasi. Komponen adalah suatu sistem yang harus memiliki beberapa elemen atau unsur-unsur yang tersendiri namun terintegrasi dengan sistem tersebut, seperti paru-paru dalam sistem pernafasan. Yang kedua, boundary. Boundary adalah batasan sistem suatu sistem tentunya harus berbeda atau terpisah dengan sistem lain atau lingkungan di luar sistem. Yang ketiga, environment. Environment adalah lingkungan luar, sisi bagian yang bukan termasuk ke dalam suatu sistem. Yang ketiga, interface. Interface atau konektor atau penghubung antara elemen luar dengan sistem. Yang kelima, input adalah masukan yang akan diproses oleh sistem.
Yang keenam, proses. Proses adalah pengolahan sistem yang harus memiliki unit pengolahan. Yang ketujuh, output. Output adalah keluaran atau hasil dari sistem pengolahan. Yang ke-8, objektif. Objektif adalah suatu sistem harus memiliki sasaran atau tujuan atau goal. Yang ke soal nomor 13, jelaskan jenis-jenis sistem informasi. Jenis-jenis sistem informasi yang pertama yaitu Transaction Processing System atau TPS. Transaction Processing System adalah sistem informasi yang digunakan untuk transaksi bisnis yang rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi yang komputerisasi berdasarkan data-data yang diproses dalam jumlah yang besar. Yang kedua, Office Automation System atau OAS dan Knowledge Work System atau KWS. Sistem informasi yang mendukung pekerja data dari segi analisis informasi untuk ditransformasikan dengan cara-cara tertentu sebelum kemudian dibagikan atau disebarluaskan secara menyeluruh dengan organisasi maupun di luar organisasi. Sistem informasi ini pada umumnya memberikan pengetahuan baru bagi pengguna dan masyarakat. Yang ketiga, Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Sebuah sistem informasi menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi atau perusahaan tersebut dengan penggunaan dapat dilakukan kapan saja. Sistem ini mencakup pengelolaan transaksi yang terkomputerisasi dengan interaksi antar muka dengan komputer. Dalam Access Management Information System, pengguna dan akan mengimplementasikan data-data tersebut sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Yang keempat, Decision Support System atau DSS. Decision Support System merupakan bagian dari sistem informasi yang terkomputerisasi pada level lebih tinggi sebagai sistem yang menekankan pada fungsi dukungan pembuatan keputusan yang aktual. Sistem ini sangat cocok untuk orang-orang atau kelompok yang bergantung pada basis data sebagai sumber daya. Yang kelima, Sistem Pakar dan Kecerdasan Buatan. Sistem pakar merupakan salah satu kelas spesial yang digunakan pada praktik bisnis sebagai dampak penggunaan hardware dan software yang semakin banyak. Yang keenam, Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaboration Work System atau CSWS. Group Decision Support System atau GDSS digunakan untuk memberikan alternatif keputusan yang terbaik sebagai solusi dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh para eksekutif. Yang ketujuh, Executive Support System atau ESS. Executive Support System berfungsi untuk membantu pengambilan keputusan untuk menemukan serta membantu membuat kebijakan yang paling strategis bagi perusahaan. Soal nomor 14. Jelaskan dua klasifikasi komponen sistem informasi. Dua klasifikasi komponen sistem informasi manajemen menurut Nico adalah semua elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem informasi. Komponen dalam sistem informasi manajemen umumnya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, komponen sistem informasi manajemen fungsional, dan yang kedua, komponen sistem informasi manajemen fisik. Soal nomor 15. Jelaskan bagaimana proses pengolahan data menjadi informasi pada sistem informasi. Pengolahan data biasanya dikenakan dengan aktivitas pemrosesan seperti menghitung, membandingkan, menyortir, mengklasifikasikan, dan meringkas. Kegiatan-kegiatan ini mengatur, menganalisis, dan memanipulasi data sehingga mengubahnya menjadi informasi untuk pengguna akhir. Kualitas data apapun yang disimpan dalam sistem informasi juga harus dijaga dengan proses yang berkelanjutan untuk memperbaiki dan memperbarui kegiatan. Soal nomor 16. Jelaskan
tiga fungsi dasar dari sebuah sistem. Fungsi dasar dari sistem terbagi menjadi tiga. Yang pertama, menjalankan operasi. Dari fungsi utama dari sistem operasi adalah menjalankan operasi dasar pada komputer. Sistem ini dinilai sebagai komponen vital yang mendasari kerja perangkat lunak atau software lainnya. Yang kedua, mengatur kerja hardware dan software. Bisa dikatakan bahwa sistem operasi adalah resource manager dalam perangkat komputer. Maksudnya, sistem operasi berfungsi mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, dan perangkat keras lainnya, dan juga mengatur fungsi program software agar terhubung dengan perangkat keras tersebut. Yang ketiga, mengkoordinasikan kerja perangkat komputer. Selain mengatur perangkat keras dan perangkat lunak agar terhubung satu sama lain, sistem operasi juga berfungsi mengkoordinasikan segala hal di dalam komputer, terutama menyusun program yang sifatnya kompleks menjadi lebih sederhana dan berurutan. Sistem operasi memudahkan aplikasi agar dapat bekerja dengan lebih efisien. Soal nomor 17. Apa peran penting sistem informasi bagi perusahaan? Sistem informasi manajemen memiliki hubungan yang erat dalam aktivitas perusahaan. Adanya sistem informasi manajemen memudahkan aktivitas, kinerja, dan proses pengambilan keputusan. Segala sesuatu menjadi lebih efektif dan efisien. Selain memudahkan aktivitas, kinerja, dan proses pengambilan keputusan, adanya sistem informasi manajemen menjadikan perancangan dan pengembangan usaha menjadi lebih terstruktur dan terukur. 18. Jelaskan definisi dari manajemen. Manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan dengan cara melakukan bentuk organisasi seperti merencanakan, pengawasan, pengambilan, dan penggerakan agar mencapai suatu hasil yang maksimal. 19. Apa fungsi dari sistem informasi manajemen? Fungsi dari sistem informasi manajemen terdiri dari 4 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai salah satu instrumen dalam mempermudah pihak manajemen dalam melakukan fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang kedua, terciptanya sistem informasi yang akurat dan tepat waktu berdasarkan orientasi dari pengguna data yang efektif dan efisien. Yang ketiga, membentuk suatu pola kreativitas dalam organisasi yang berorientasi pada daya produktivitas data, penghematan biaya penggunaan sumber daya organisasi. Yang keempat, terbentuknya sistem kerja yang terkoordinasi dan terorganisasi sehingga dapat membentuk karakter sumber daya manusia yang memiliki kualitas. Soal nomor 20. Bagaimana bentuk koordinasi dan integrasi yang terjadi pada SIM atau Sistem Informasi Manajemen dikoordinasi secara terpusat untuk menjamin bahwa data yang diproses, otomatisasi perkantoran maupun data intelijen dan juga komponen-komponen lainnya dikembangkan data dioperasikan dengan cara terencana dan terkoordinasi, semuanya untuk menjamin bahwa informasi bekerja secara efisien. Fungsi koordinasi ini biasanya dilakukan oleh komisi pengarah yang terpisah oleh bagian pengelola data atau oleh manajer pengolah data. Soal nomor 21. Bagaimana peran sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan? Peran sistem informasi merupakan alat bantu mempermudah manajemen dalam menentukan pengambilan suatu keputusan, namun tidak dengan menggantikannya, karena sistem informasi perusahaanlah yang menentukan hasil akhir dari sebuah keputusan. Decision Support System atau DSS adalah untuk membantu manajer dalam meningkatkan kinerja dalam pengambilan keputusan. Sebuah perusahaan atau organisasi tetaplah harus memilih orang-orang yang terbaik untuk duduk di perusahaannya guna memutuskan yang terbaik bagi setiap penentuan kebijakan. Soal nomor 22. Jelaskan peran SIM
dalam operasional bisnis. Peran sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memperoleh transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.